saya bawa beberapa nasihatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Langsung saja ya, saya teruskan tentang nasihatnya kepada Imam Syafi'i. Jadi yang pertama tadi, beliau menasehati, biasakan dirimu untuk mengatakan tidak tahu. Ini kalimatnya biasakan, karena orang yang tidak terbiasa mengatakan tidak tahu, biasanya gengsi mengatakan tidak tahu. Jadi karena dia mungkin terlanjur merasa dirinya besar, terlanjur merasa dirinya pintar. Jadi kalau ada pertanyaan kok tidak bisa jawab, rasanya kok merendahkan dirinya. Akhirnya dia ngarang-ngarang. Maka Imam Malik menasihati Imam Syafi'i, biasakan untuk mengatakan tidak tahu. Wah, ini falsafah tidak tahu. Terus ada lagi pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan cahaya di dadamu, maka jangan engkau padamkan dengan maksiat. Jadi Imam Syafi'i ini kan salah satu muridnya yang top, yang pinter, yang nanti jadi teman diskusi yang luar biasa. Dan Imam Malik ngerti benar bahwa ilmu itu cahaya, maka orang-orang pintar adalah orang-orang yang bercahaya, yang menerangi sekelilingnya. Maka dia harus berhati-hati agar tidak mengurangi cahaya atau menghalangi cahaya sehingga terjadi kegelapan. Apa yang mengurangi intensitas cahaya dan juga mengubah cahaya jadi kegelapan? Maksiat. Jadi Imam Malik berpesan, tolong engkau ini orang yang bercahaya karena Allah menganugerahkan cahaya di dadamu. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Semakin kita melakukan maksiat, semakin cahaya itu terhalang dan kita akan gelap. Dan tidak usah teman-teman tanya ya maksiat itu apa saja Pak. Semua jenis maksiat, dan insya Allah teman-teman ngerti mana yang maksiat. Kalau lupa ya buka lagi kitab-kitabnya, ngaji-ngajinya dulu, Bidayatul Hidayah apa-apa tentang dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Itu yang bisa menggelapkan hidup kita, menjauhkan kita dari cahayanya Allah. Oke, kalau ini teman-teman insya Allah sudah ngerti. Terus ada nasihat lagi terkenal dari Imam Malik pada Imam Syafi'i, jadilah engkau orang yang paling banyak diam di antara manusia. Jika mereka benar, ikutlah di dalamnya, dan jika mereka salah, jangan ikuti mereka. Ini mungkin penting juga nasihat buat kita ya. Kita hari ini kan tidak betah untuk diam. Sehari ndak buka WA, sehari ndak buka Instagram atau Twitter, sehari ndak posting apa-apa, ndak mention apa-apa, itu kan rasanya kok sepi. Grup WA itu kalau ndak aktif sak jam saja terus muncul emoticon-emoticon itu kan kok sepi yo, dan seterusnya. Nah, itu kan secara hari ini begitu gaya hidup kita. Padahal Imam Malik justru mbok yo kita ini lebih banyak diam. Nasihatnya Imam Malik pada Imam Syafi'i justru jadi orang yang paling banyak diam saja. Orang yang paling banyak diam itu punya kesempatan berpikir lebih banyak dibandingkan yang ngomong. Ya kalau orang ngomongnya banyak itu kan ya kesempatan berpikirnya secara intensif berbeda dengan orang pendiam. Kalau pendiam itu kan bisa pikirannya kerja terus. Kalau ngomong sambil mikir kan susah. Saya seperti ini bicara hampir 2 jam itu kan yo setengah-setengah mendaya gunakan pikirannya agak tidak maksimal. Coba sambil diam mikirnya justru lebih maksimal. Maka katanya Imam Malik, jadi orang yang paling banyak diam saja, mencermati lingkungan sekelilingmu. Kalau orang-orang di sekelilingmu benar, ya ikuti. Kalau orang-orang di sekelilingmu salah, ya jangan diikuti. Ini berarti kan mulutmu diam, tapi pikiranmu jangan.
telaahmu terhadap masyarakat, jangan. Kalau mereka benar ya diikuti, kalau mereka salah ya dihindari. Kalau engkau terlalu banyak ngomong, tidak sempat refleksi, ya hasilnya cuma ikut saja. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Nah ini masalah. Terus nasihat lagi kepada Imam Syafi'i, angkatlah tanganmu dari hidangan makanan saat keinginanmu untuk makan masih menggebu. Ini mungkin dengan kata lain, nasihat ini ingin agar Imam Syafi'i jangan rakus, jangan serakah, jangan memuaskan egomu, jangan memuaskan keinginanmu sampai sak pol-pole, sak tuntas-tuntase. Kamu harus punya daya pengendalian diri. Mengangkat tangan dari hidangan makanan saat keinginan makan masih ada, itu kan berat. Makanannya sih masih ada, kalau mau nambah lagi masih siap. Dan sebenarnya juga belum terlalu kenyang, masih ingin nambah lagi. Tapi nasihatnya Imam Malik, kalau engkau bisa berhenti dalam situasi seperti itu, ya berarti engkau punya kemampuan mengendalikan diri. Hasrat dan nafsu jangan dimanjakan. Jadi ini salah satu jalan untuk mendidik diri. Kita ini kan sering kesulitan di sini. Kalau sudah seneng itu terus. Mungkin di antara teman-teman ada yang maniak game ya, game online apa game apa. Itu kan terus. Coba nasihatnya Imam Malik ini dijalankan. Keinginan main gamenya masih menggebu-gebu, kuotanya masih banyak, tapi ya saatnya berhenti ya berhenti. Jadi kemampuan mengendalikan diri. Nah ini nasihat-nasihat penting ini saya pilih dari Imam Malik pada Imam Syafi'i yang menurut saya relevan untuk kita ikuti juga hari-hari ini. Oke, ini Imam Malik dan Imam Syafi'i ini kan guru murid, sama-sama pinter, sama-sama luar biasa. Dalam banyak pandangan mereka ini berbeda, tapi tetap Imam Syafi'i menghormati Imam Malik, Imam Malik menyayangi Imam Syafi'i. Ada banyak cerita perbedaan pendapat antara guru murid ini, tapi berakhir dengan kegembiraan, berakhir dengan kebahagiaan semuanya. Ini perlu kita teladani. Berbeda tidak harus konflik. Jadi ada cerita begini. Jadi suatu ketika Imam Malik ini bilang pada Imam Syafi'i pandangannya tentang rezeki. Katanya Imam Malik, rezeki itu datangnya tanpa sebab. Orang itu cukup bertawakal pada Allah, nanti Allah akan memberi rezeki. Rumusnya, katanya Imam Malik, lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lainnya. Imam Malik mengikuti hadis sabdanya Rasulullah, kalau kalian bertawakal pada Allah sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Jadi pendapatnya Imam Malik, rezeki itu tidak usah dicari, cukup orang itu jalankan tugasnya dengan baik. Yang guru jadi guru dengan baik, dosen jadi dosen dengan baik, yang tani ya kerjakan lahannya dengan baik, sudah. Rezekinya apa, berapa, seperti apa, itu urusannya Allah dan akan datang sendiri. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda kepada gurunya. Wahai Syekh, karena tadi alasannya hadis seperti burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang, Imam Syafi'i bilang, wahai Syekh, kalau burung itu tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rezeki? Jadi gurunya bilang rezeki itu tidak usah dicari, dia akan datang sendiri. Kalau Imam Syafi'i bilang ya ndak, rezeki ya harus dicari, harus dijemput. Nah ini beda pendapat, tapi ya ndak gegeran.
Nah, ada cerita terus. Suatu ketika Imam Syafi'i ini berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang panen anggur. Wah, terus Imam Syafi'i, wah, ini ada kesempatan untuk dapat rezeki. Imam Syafi'i terus membantu panen anggur itu, membantu orang panen. Nah, setelah panen selesai, Imam Syafi'i diberi imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Wah, ini seneng Imam Syafi'i ini dapat anggur, lumayan ini. Selain dapat anggur ini, saya mau menunjukkan ke guruku bahwa teoriku yang lebih benar. Datanglah Imam Syafi'i dengan membawa anggur pada Imam Malik. Ditaruhlah anggur itu di depan Imam Malik. Imam Syafi'i cerita pengalamannya tadi, membantu orang panen anggur. Terus Imam Syafi'i bilang, seandainya saya tidak keluar dari pondok kita ini dan melakukan sesuatu membantu orang manen, ya tentu saja anggurnya tidak akan pernah nyampe di tangan saya ini yang kita makan bareng-bareng ini. Kalau saya diam saja, ya anggurnya tidak datang. Mendengar kalimatnya Imam Syafi'i ini, Imam Malik ya tersenyum. Kemudian dia ngincipi anggurnya. Loh, hari ini tuh aku ndak keluar kemana-mana, aku yo ngajar saja seperti biasa. Tapi tadi tuh aku mikir, alangkah nikmatnya ya kalau panas-panas gini ada anggur datang. Tiba-tiba engkau datang sambil bawa beberapa ikat anggur. Loh, bukankah ini bener aku toh? Lakukan yang jadi bagianmu, rezeki urusannya Allah. Nah, jadi dua orang guru murid pendapatnya beda, masing-masing membawa bukti. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dua-duanya sama-sama tertawa, sama-sama senang menikmati anggur bersama-sama. Nah, ini adabnya orang beda pendapat. Berakhir dengan gembira, berakhir dengan bahagia, saling tertawa bersama. Semoga kita juga begitu. Kita ini susah sekali kalau beda pendapat diakhiri dengan bahagia bersama, tertawa bersama. Sering-seringnya kita itu kalau beda pendapat berakhir dengan konflik, nambah musuh. Kita lanjutkan. Nah, ini ada juga nasihat dari Imam Malik kepada kita untuk tahu batas. Jadi karena memang ilmu agama itu bertaburan hal-hal yang gaib, sehingga bisanya kita cuma percaya saja. Yo, akal kita mungkin dipaksakan bisa membahas, cuma hasilnya kalau katanya orang barat spekulasi-spekulasi. Jadi ada hal-hal yang cukup diimani saja. Kalau dipertanyakan malah jadi masalah. Ini kalau dalam bahasa saya ya kita harus ngerti batas kita. Jadi suatu ketika ada cerita di majelisnya Imam Malik ini, ada orang bertanya, mungkin ini orangnya belajar filsafat. Jadi pertanyaannya agak aneh-aneh. Wahai Imam Abu Abdullah, yang maha pengasih itu maksudnya Allah yang bersemayam di atas arsy. Ini mengutip surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, bersemayam di atas arsy. Penanya ini kemudian tanya, bagaimana sih bersemayam di atas arsy itu? Imam Malik mendengar pertanyaan ini kemudian tampak tidak berkenan. Dari situ nanti lahir kalimat beliau yang terkenal sekali, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Jadi istiwa itu, bersemayam itu ghairu majhul. Kita ngerti karena maksudnya orang bersemayam itu seperti apa. Wal kaif ghairu ma'qul. Tapi kalau bersemayamnya Allah itu ghairu ma'qul. Pikiran kita tidak akan nyampe seperti apa bersemayamnya Allah.
wal imanu bihi wajibun. Tapi kita wajib beriman. Wong ini Al-Quran yang bilang. Wasu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakan hal ini itu bid'ah, mengada-ada. Kenapa disebut mengada-ada? Lawong wal kaifu wairu makul. Detail caranya akal kita tidak akan nyampe. Jadi kalau minta jawaban pasti bagaimana Allah bersemayam, tidak akan bisa kita. Cukup kita imani bahwa Allah bersemayam. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Wasu'alu anhu bid'atun. Ini nama lain dari mbok kita tahu batas. Mari kita diskusikan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas hidup kita. Hal-hal yang memang tidak terjangkau dan hanya bisa diimani, ya kita imani. Ini mungkin nasihat dari Imam Maliknya. Masih banyak tema-tema yang lain yang positif, konstruktif, produktif untuk kehidupan. Bandingkan tema-tema yang kadang-kadang malah bikin rumit, bikin ruwet, tidak ada manfaatnya. Kita harus tahu batas dalam hal ini. Maka al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Nah, itu fatwanya Imam Malik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Jadi dalam belajar itu kadang-kadang kunci utamanya harus pertanyaan yang benar dulu. Kalau ada teman-teman ditanya orang, coba dievaluasi dulu, jangan kesusu dijawab, dicek dulu, jangan-jangan yang salah pertanyaannya. Jadi dulu waktu saya belajar filsafat ketuhanan klasik itu ada isu yang diperdebatkan ramai sekali. Tapi ternyata ketemunya ini yang salah pertanyaannya tentang kemahakuasaan Tuhan. Jadi apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang Tuhan sendiri tidak bisa? Misalnya menciptakan batu yang besar yang Tuhan sendiri tidak bisa mengangkat. Loh, ini pertanyaan kontradiksi secara logika. Karena yang dicari Tuhan bisa atau tidak, tapi parameternya Tuhan tidak bisa. Apakah Tuhan bisa menciptakan yang Tuhan sendiri tidak bisa? Ada dua hal yang kontradiksi. Nah, ini ada isu ini di filsafat ketuhanan. Oke, baik. Jadi intinya ini menasehati kita untuk tahu batas. Terus saya ingin menutup dengan hikmah-hikmah dari Imam Malik tentang hormat dan cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus banyak belajar kepada Imam Malik cara mencintai Nabi. Imam Malik ini dikenal tidak pernah naik tunggangan kuda apa unta. Kalau waktu di Madinah, beliau juga dikenal tidak pernah pakai sandal. Alasannya apa? Kata Imam Malik, saya malu menginjak tanah dengan alas kaki dan tunggangan yang di dalamnya terbaring Rasulullah. Maksudnya malu menginjak tanah yang di dalam tanah ini terbaring Rasulullah. Ya karena beliau hidupnya di Madinah. Jadi sepanjang hayat beliau ini nyeker dan tidak pernah naik tunggangan. Dan beliau saking cintanya dengan Madinah, beliau tidak pernah mau meninggalkan kota Madinah, termasuk saat ditawari jabatan-jabatan yang tinggi oleh para khalifah. Ini bukti cinta yang pertama. Tema ini saya angkat biar kita lebih sibuk dengan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dibandingkan sibuk mencari-cari yang sebaliknya. Oke, terus ada contoh lagi. Imam Malik
dalam kajian-kajian hadisnya, Imam Malik ini dikenal kalau bikin forum, bikin kajian itu tenang, lembut, tidak meledak-ledak, tidak ada ungkapan-ungkapan dengan teriakan-teriakan, dikenal lembut. Di antara alasannya apa? Karena beliau mengajarkan hadis yang itu dari Rasulullah. Beliau tidak ingin meninggikan suaranya, dalam tanda petik, kan ada ayatnya itu melebihi suaranya Rasulullah. Ada cerita suatu ketika Abu Ja'far al-Mansur ini khalifah, saat berdialog tentang hadis dengan Imam Malik, suaranya tinggi. Wah, langsung saja oleh Imam Malik ditegur. Jadi kita ini di Madinah, dekat dengan Nabi. Jangan teriak-teriak, jangan meninggikan suara, karena kita sedang membahas tentang Nabi. Itu tawaduknya beliau, saking cintanya dengan Kanjeng Nabi. Ada juga cerita Imam Malik ini, kalau ada orang bertamu ke rumah beliau, ini pelayannya akan menemui dulu, kemudian menanyakan keperluan tamunya. Keperluannya apa? Kalau sudah dijawab, baru terus dicek, ini tanya tentang urusan apa sih. Kalau hanya urusan fatwa-fatwa fikih, kan beliau imam fikih mazhab Maliki, ya Imam Malik langsung keluar, kemudian melayani kebutuhan tamunya. Tapi sebaliknya, jika kepentingannya berhubungan dengan hadis, Imam Malik tidak langsung keluar, tapi beliau akan mandi dulu, pakai baju yang indah, pakai parfum, menggunakan sorban yang lengkap, kemudian baru keluar menemui tamunya. Ini karena beliau sangat menghargai Rasulullah, menghargai hadis yang sumbernya dari Rasulullah. Jadi membahasnya saja beliau tidak berani sembarangan, tidak berani dengan kata-kata yang keras dan tinggi, tidak berani dengan baju yang sembarangan, bahkan mandi dulu pakai parfum. Ini ekspresi cintanya seorang Imam Malik kepada Kanjeng Nabi. Ini boleh kita tiru, boleh kita ikuti. Ini wujud ekspresi penghormatan dan cinta kepada Rasulullah. Bahkan ada cerita, tadi kan di depan saya ceritakan bagaimana Imam Malik ini sempat mengalami hukuman cambuk karena fatwanya tentang baiat kepada khalifah. Nah, ceritanya Imam Malik ini dicambuki sampai pingsan. Saat pingsan dan siuman, beliau kemudian berkata kepada masyarakat Madinah saat itu, saksikanlah wahai khalayak, aku telah mengikhlaskan penderaku, aku telah mengikhlaskan, ku maafkan orang mencambui aku ini. Nah, itu orang-orang heran, ini kok langsung dimaafkan ya, padahal dia telah menyiksa. Setelah ditanya, jawabannya Imam Malik apa? Aku takut saat aku meninggal dan bertemu Rasulullah, maka aku sangat malu pada beliau jika ada kerabat Rasulullah yang masuk neraka gara-gara aku. Ja'far bin Sulaiman ini kan keponakannya Khalifah Al-Mansur, yang kalau dari segi silsilah disambung-sambung ya nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi, ketemu dengan Rasulullah. Nah, Imam Malik ini meskipun sudah disiksa, dicambuki sampai pingsan, beliau tidak mau membalas, bahkan memaafkan. Alasannya apa? Aku takut nanti kalau aku meninggal ketemu Rasulullah, ada keluarga dan kerabat Rasulullah yang masuk neraka gara-gara aku. Meskipun bukan salahnya Imam Malik, dia malu kalau ketemu Rasulullah. Mungkin khawatir Kanjeng Nabi, oh ini ulama inilah yang menjadi sebab Ja'far bin Sulaiman masuk neraka. Mungkin itu bayangannya Imam Malik begitu, sehingga langsung begitu sadar dimaafkan.
Oke, itu salah satu bukti cintanya Imam Malik kepada Rasulullah. Ada cerita ini hubungannya dengan Rasulullah juga. Ini pelajaran buat kita. Jadi satu ketika Imam Malik ini dijamu murid-muridnya makan enak untuk buka puasa. Begitu melihat hidangan ini, Imam Malik menangis. Wah, ini murid-muridnya heran. Wahai guru, kenapa menangis? Apa engkau tidak berkenan dengan hidangan yang kami siapkan? Imam Malik cerita bahwa hal yang sama dulu pernah dialami oleh guru beliau, yaitu Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu pernah juga dijamu oleh Imam Malik untuk buka puasa, dan dalam perjamuan itu Imam Ja'far Shadiq juga menangis. Terus Imam Malik tanya, wahai guru, kenapa kok menangis? Apa tidak cocok dengan hidangan yang saya siapkan? Terus Imam Ja'far Shadiq menjawab, wahai muridku, ketahuilah jika aku sekarang teringat kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika beliau masih hidup, beliau sering berbuka hanya dengan 3 buah kurma. Bahkan tak jarang karena tidak ada makanan lagi, beliau berbuka hanya dengan sebutir kurma. Itu pun dibagi 2 dengan istri tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau adalah Nabi akhir zaman, makhluk paling mulia dan kekasih Allah. Meskipun demikian, Nabi tetap merasakan nikmat dan bersyukur serta memperbanyak ibadah kepadanya. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini terharu melihat hidangan kok ya enak-enak, padahal dulu Rasulullah itu makan hanya 3 kurma, kadang 1 kurma dibagi 2. Itu pun sudah bersyukur dan memperbanyak ibadah. Bagaimana dengan aku? Itu yang membuat Imam Ja'far Shadiq menangis. Nah, selanjutnya Imam Malik, muridnya, mengalami peristiwa yang sama, dan beliau ingat juga perkataannya Imam Ja'far Shadiq, teringat kesederhanaan hidup Rasulullah, sehingga beliau juga menangis. Oke, ini salah satu cerita menunjukkan rasa cinta terhadap Rasulullah dan kesiapan untuk meneladani laku yang dijalankan oleh Rasulullah dari Imam Malik. Oke, teman-teman, saya kira itu malam hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat, hikmah-hikmah yang bisa diambil dari Imam Malik. Ya, teori-teori beliau yang utama yang sering dirujuk dalam bidang fikih, monggo digali bagi yang berminat, termasuk kitab beliau Al-Muwatta. Silahkan, kalau hari ini kitab Al-Muwatta ini bisalah teman-teman dapat bahkan yang versi gratisan secara online, untuk menambah kedalaman wawasan kita tentang agama. Karena kita ini sudah menyatakan diri orang beragama, seorang muslim yang ada tanggung jawab untuk paham terhadap agama kita. Silahkan dilanjutkan belajarnya, tidak hanya berhenti di 1-2 ngaji, tapi kejar sendiri sesuai kemampuan.